Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku dosen pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi, beserta Kak Budi selaku asisten dosen pada mata kuliah Media Pembelajaran Biologi, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biologi berbasis ICT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Nurfadilah sebagai moderator sekaligus pemateri 1, kemudian ada Okta Oktiana Sari sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Fadila Rizkiana sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Dwi keempat, dan selanjutnya ada Lili Sundari sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir yaitu ada Agung Pangestu. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Next. Yang penjelasan yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional, melainkan mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis ICT, antara lain yang pertama ada internet, yang kemudian ada mobile phone, dan yang ketiga ada CD-ROM atau flash disk. Next. Selanjutnya ada hasil survei analisa gaya belajar peserta didik. Nah, pada hasil survei tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali responden yang lebih menyukai gaya belajar dengan menggunakan media visual dibandingkan dengan kinestetik maupun auditory. Terlihat bahwa yang memilih media visual terdapat 80,0%, sedangkan yang memilih media kinestetik dan auditory masing-masing hanya 10,0%. Next. Kemudian selanjutnya yaitu contoh jawaban satu sampel pengisian responden analisa gaya belajar. Dengan namanya yaitu Nur Fadila, kelas 12 IPA, asal sekolah MA Matul Anwar Kedondong, dengan usia 17 tahun, jenis kelamin perempuan, dan gaya belajarnya yaitu dengan media visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta Oktiana Sari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya untuk standar kompetensi itu sendiri yaitu peserta didik mampu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Untuk kompetensi dasar, mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Untuk indikator, mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Dan untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia fungsinya dengan benar. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi pembelajaran, organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama, berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Yang A, mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelaniar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitalin. Enzim ini akan memecah molekul amilo menjadi molekul
maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang B, kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau paring. Paring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal paring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring, agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui paring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Kemudian secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2 hingga 4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Timus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Kemudian usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Pencernaan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh pili usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh pili usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next, Kak. Next. E. Usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang plus 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun dan berakhir pada anus.
Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna. Misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Next, Kak. Kedua, ada organ pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang A ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, dan K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecahkan glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik atau kolik acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk di pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Terakhir ada pankreas. Pankreas ini merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya langsung saja kita saksikan video dari kelompok kami, yaitu mengenai praktik pengembangan media pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan media Google Classroom. Silakan diputar videonya.
Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menggunakan media Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas, kita bisa klik ikon pojok kanan bawah, lalu klik ikon buat kelas, kemudian kita isi kelas yang akan kita buat. Saya contohkan kelas 11 IPA 1 dan mata pelajaran yang akan kita ampuh. Setelah itu, kita klik ikon buat. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat tadi. Untuk membagikan kelas yang sudah kita buat ini, kita klik anggota. Setelah itu, kita klik undang, lalu kita klik salin link untuk dibagikan ke kelas. Untuk membuat kode kelas, kita klik saja setelan. Lalu kita lihat di sini kita klik ada tulisannya kode kelas, lalu kita salin dan kita bisa bagikan di grup kelas. Selanjutnya, untuk membagikan materi, kita klik tugas kelas, lalu kita klik ikon tambah pada pojok kanan bawah. Kemudian kita klik materi. Kita buat pada bagian judul ini, kita buat judul yang akan kita ajarkan. Misalnya, saya contohkan sistem pencernaan dan fungsinya. Deskripsi ini kita isi salam pembuka. Lalu pada bagian topik ini kita klik untuk memberikan link materi yang sudah kita buat. Klik simpan, lalu kita klik kirim. Selanjutnya, untuk membuat absensi siswa, kita klik lagi tugas kelas, kemudian klik ikon tambah pada pojok kanan bawah, kemudian klik tugas, lalu pada judul ini kita isi absensi. Deskripsi ini kita isi misal nama, nomor absen, kemudian tenggat waktu, dan setelah itu kita kirim. Nah, ini adalah tampilan absensi dan juga materi yang sudah kita buat tadi dan bisa diakses oleh seluruh siswa.